Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adikku, bertemu kembali dengan Kak Abu Lukman dalam tema kita keindahan Islam. Dan hari ini Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik menyimak sebuah kisah yang begitu menakjubkan tentang ampunan Allah yang begitu besar, begitu luas. Untuk kita orang-orang Islam, kita punya keyakinan Allah adalah Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Dan ampunan Allah begitu luas. Dan kita diperintahkan jangan berputus asa dari rahmat Allah yang begitu luas, ampunan Allah yang begitu luas. Nah, kisahnya adik-adik tentang kisah pembunuh 100 nyawa. 100 yang dibunuh. Wah, berarti ini orang dosanya besar sekali. Membunuh satu orang saja adik-adik, dosanya sangat besar. Apalagi dia membunuh 100 orang. Tapi akhirnya pembunuh 100 orang ini diampuni oleh Allah. Dia mendapatkan karunia Allah, walaupun dosanya banyak. Nah, Nabi menceritakan tentang kisah pembunuh 100 nyawa ini. Dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang seorang yang telah membunuh 99 orang. Jadi awalnya dia membunuh 99 orang. Setelah dia membunuh 99 orang, lalu kemudian dia merasa dosanya sudah banyak. Dia ingin bertobat. Lalu dia pergi kepada seseorang yang dia nilai ini orang yang paham agama. Yang pertama dia datangin adalah seorang abid. Apa itu abid? Abid itu ahli ibadah. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, orang yang suka membantu orang lain. Abid, ahli ibadah. Kalau kita baca Quran, abid. Nah, si pembunuh 99 nyawa ini datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Lalu dia ceritakan dosanya. Lalu kemudian dia bertanya. Apa yang dia tanyakan ke Abu Lukman? Ternyata dia bertanya, apakah dia masih bisa bertobat? Udah membunuh 99 nyawa. Banyak sekali. Si abid ahli ibadah, tentu saja dia setiap harinya beribadah kepada Allah. Sehingga jauh dari dosa. Mendengar si pembunuh ini mengaku sudah membunuh 99 orang, dia melihat ini dosa besar banget. Nggak mungkin diampuni oleh Allah. Hanya dia jawab, nggak mungkin, udah banyak orang yang dibunuh 99. Tidak mungkin dia dapat rahmat Allah, ampunan Allah. Mendengar jawaban seperti itu, si pembunuh ini marah, kecewa. Dia udah biasa bunuh orang, sekarang gak mau lagi bunuh orang, pengen tobat gak bisa, sekalian. Apa yang terjadi? Si pembunuh ini membunuh si abid tadi, si ahli ibadah ini.
Si ahli ibadahnya dibunuh. Karena dia kecewa, si ahli ibadahnya dibunuh. Akhirnya menjadi 100 orang yang dibunuh oleh dia nih, si penjahat ini. Dia udah biasa bunuh, jadi dia bunuh abid biasa aja. Si ahli ibadah dibunuh dia biasa aja. Tapi setelah membunuh si abid ini, si ahli ibadah ini, ternyata si pembunuh ini kembali lagi merasa ingin bertobat. Akhirnya dia mencari orang lagi untuk bertanya. Wah, Kak Abu Lukman bisa dibunuh lagi tuh. Tapi nggak seperti itu ternyata kisahnya adik-adik. Ternyata yang kedua yang dicari oleh si pembunuh ini orang yang tepat. Karena dia datang kepada seorang alim, bukan abid. Apa bedanya Kak Abu Lukman, abid dan alim? Kalau abid ini orang yang senang ibadah aja, tapi belum tentu punya ilmu. Sholat aja belum tentu sholatnya benar. Puasa aja, kaifiatnya, tata caranya belum tentu benar. Itu abid. Yang penting banyakin ibadah. Nah, kalau alim, artinya orang yang berilmu, paham tentang agama. Dan biasanya seorang alim juga senang beribadah. Tetapi ibadahnya didasari pada ilmu. Nah, jadi yang kedua ini ternyata beda. Kalau yang pertama hanya abid, orang yang senang beribadah, banyakin ibadahnya. Tetapi yang kedua alim, orang yang berilmu, beribadah dengan ilmu. Nah, ketika datang kepada seorang alim, si pembunuh menceritakan, sekarang dia cerita udah bunuh 100 orang, lebih banyak. Waktu ke si abid dia ceritanya udah bunuh 99 orang. Sekarang kepada si alim, dia udah cerita udah bunuh 100 orang. Salah satunya yang dibunuh si abid. Dia tanya apakah masih bisa mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Wah, Kak Abu Lukman, kalau jawabannya sama dengan jawaban si abid, si ahli ibadah, bisa-bisa si alim, orang yang berilmu ini dibunuh juga. Ya bisa jadi kalau jawabannya sama. Tetapi ternyata jawabannya berbeda. Karena si alim punya ilmu. Ternyata jawaban si alim bahwa ampunan Allah luas. Ia masih bisa diampuni oleh Allah. Loh, kok bisa Abu Lukman 100 orang dibunuh? Betul, karena dia alim, punya ilmu. Karena di dalam Al-Quran, adik-adik, Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada dirinya sendiri, sudah banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Oh, si alim tahu, jangankan bunuh 100 orang, bunuh 1000 orang juga masih ada kesempatan bertobat. Selama nyawa belum ada di tenggorokan, masih bisa minta ampun sama Allah, bersungguh-sungguh kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah. Makanya si alim yang punya ilmu ini bukan cuma ngasih tahu kalau dia masih bisa diampuni oleh Allah, tapi si alim tahu dia bunuh 100 orang berarti salah pergaulan. Pasti teman-temannya nggak bagus. Kalau teman-temannya bagus, pasti diingetin. Maka kata si alim,
dia disuruh hijrah, suruh pergi dari tempat tinggalnya menuju tempat yang baru, yang lebih bagus, supaya dia sungguh-sungguh tobat, punya teman yang baik, pindah. Maka akhirnya si pembunuh ini karena benar-benar ingin bertobat, ternyata masih bisa, dia senang, dia pindah, dia pergi ke tempat yang ditunjukkan, tempat yang lebih baik dari tempat dia sebelumnya. Ternyata di tengah jalan ajal menghampirinya, kematian menghampiri si pembunuh ini. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Ternyata si pembunuh ini di tengah jalan belum nyampe ke tempat yang dia tuju, dia keburu meninggal. Maka dia diperebutkan oleh malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab yang akan menghukum, mengazab, menyiksa orang karena dosa-dosanya. Dan ada malaikat rahmat yang memberikan kasih sayang. Karena ini pembunuh 100 nyawa dan belum nyampe ke tempat dia mau bertobat. Tapi malaikat rahmat tahu ini udah bertobat, dia sedang perjalanan menuju tempat yang baru, memperbaiki diri. Ternyata apa yang terjadi dikisahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ternyata si pembunuh ini mendapatkan rahmat. Artinya apa? Walaupun dia belum berbuat baik, walaupun dia belum menuju tempat yang dia tuju untuk memperbaiki diri, tapi dia sudah menyesal, sudah bertobat, ingin menjadi lebih baik, ingin meninggalkan perbuatan jahatnya membunuh orang. Ini ternyata sudah mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Inilah indahnya Islam. Kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Sehingga kalau kita ingin berbuat lebih baik dari sebelumnya, meninggalkan perbuatan yang jahat sebelumnya, kita sungguh-sungguhkan azam, tekad kita. Lalu kita meninggalkan keburukan, berusaha berbuat baik, bertobat, minta ampun kepada Allah kepada keburukan yang pernah kita lakukan. Allah akan mengampuni kita. Mudah. Indah sekali Islam. Insyaallah adik-adik. Karena itu kita punya agama yang begitu indah. Salah satunya ampunan Allah yang begitu luas. Dan pintu taubat yang selalu terbuka selama kita masih hidup. Maka jangan sia-siakan. Kita harus bertekad menjadi manusia yang lebih baik. Dosa-dosa, kesia-siaan, perbuatan kita yang tidak bermanfaat, kita berusaha tinggalkan. Kita berusaha ganti dengan kebaikan, dengan amal soleh, semampu kita. Insya Allah rahmat Allah, kasih sayang Allah akan Allah berikan kepada kita. Ini indahnya Islam. Nah adik-adik, ini saja yang bisa Kak Lukman menceritakan. Semoga kisah yang sedikit ini membuat kita bersemangat untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan bersemangat untuk menggantikan keburukan dengan kebaikan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.